Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Sinur Khatimah dengan NIM 119320920. Saya dari kelas BK 5B dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryawati. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang praktik konseling individual untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teknik laboratorium BK 1 dengan dosen pendampingku Ibu Amirah Hidayati dan Ibu Raja Naima. Di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya berperan sebagai kliennya. Selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mengganggu waktu Ibu enggak, Bu? Enggak kok, Nak. Oh, ini siapa ya? Iya nih, saya Bu Aini. Jadi gini, Bu, saya mau minta tolong ke Ibu, minta bantuan Ibu untuk konseling, bisa, Bu? Ya, untuk konseling di rumah Ibu. Karena saya konseling di sekolah tidak nyaman, Bu. Oh, sini besok. Iya, Ibu ada waktu kok. Ibu besok kosong. Ya, nggak apa-apa, Nak. Ya, semoga Ibu bisa membantu kamu ya, Nak. Jam 11 bisa ya, Bu? Jam berapa? Jam 11? Oke, nggak apa-apa. Ibu kosong. Datang aja nanti ke rumah ya. Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Wah, ini. Iya, Bu. Silakan masuk, Nak. Ya. Makasih, Bu. Silakan duduk ya. Iya, Bu. Udah nyaman duduknya, Nak? Udah, Bu. Oke, sebentar ya, Nak. Iya, Bu. Silakan, Nak, diminum dulu, dimakan. Di luar kan panas tuh. Makasih, Bu. Iya. Saya nggak ganggu waktunya kan, Bu? Enggak kok, lagi kosong. Tadi kesini sama siapa? Sendiri, Bu. Sendiri. Ya, Rumah kamu di mana ya? Ibu lupa. di Tangguh saya, Oh Bu. iya, jauh ya. Ya, lumayan, Bu. Jadi gimana nih? Kan kemarin tuh Aini kan nelpon ibu minta waktunya mau datang ke rumah. Katanya ada sesuatu yang membingungkan. Apa yang membingungkan? Aini kan nampaknya ceria-ceria aja nih. Ternyata ada juga yang bikin bingung ya. Iya, Bu. Jadi gimana nih? Bingungnya ini udah sampai skala berapa kok bisa dari angka 1 sampai 10 tuh berapa kok sampai ini menghubungi ibu katanya bingung banget gitu. Kalau dari skala 1 sampai 10, 9 sih, Bu. Udah akut ya, Nak. Iya, Bu. Saya bingung juga nih. Oh, iya. Sebelumnya ibu mau bertanya sama Aini, apakah Aini sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu. Belum pernah, ini baru pertama kali ya, Nak? Iya, Bu. Oke, baik. Jika ini baru pertama kali, Ibu akan menjelaskan kepada Aini apa itu konseling agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita berdua ya, Nak. Jadi, konseling itu adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada kliennya. Nah, di sini Ibu sebagai konselornya dan Aini sebagai kliennya. Bantuan apa sih yang dilakukan oleh konselor kepada kliennya? Jika ada pertanyaan itu pada diri Aini, Ibu akan menjawabnya. Jadi, bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada kliennya itu adalah bantuan berupa upaya membantu klien untuk keluar dari masalahnya, mengembangkan potensinya, dan mengatasi kebingungan-kebingungan seperti yang Aini rasakan saat ini. Yang Aini bilang tadi udah sampai level 9, yang kelas 9 tentunya itu sangat mengganggu pikiran Aini ya, Nak. Nah, jadi konseling itu sangat menekankan kliennya untuk aktif.
Jadi di sini yang aktif bukan hanya ibu, jadi Aini juga. Karena kan di sini yang bingung Aini, tentu yang harus dibantu Aini. Nah, kebingungan itu kan ada asal muasalnya, ada akarnya dari mana, penyebabnya apa. Nah, kalau Aini bisa menggali lebih dalam dengan upaya bantuan dari ibu, Aini keluarkan semuanya, apa yang jadi kebingungan Aini, asal muasalnya itu dari mana. Nah, dengan itu tentunya akan membantu proses konseling kita ya, Nak. Nah, kemudian dalam konseling ini, ibu itu sebagai konselor hanya membantu. Semua keputusan ada di tangan Aini. Jadi, ibu nggak akan memutuskan ini, memutuskan itu. Semua keputusan ada di tangan Aini. Ibu hanya membantu mengarahkan mana yang baik, yang harus Aini lakukan. Seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian dalam konseling ini, kan Aini datang atas keinginan Aini sendiri, kesukarelaan Aini. Dengan Aini menghubungi ibu tadi malam, meminta waktu untuk di rumah melakukan konseling karena Aini nggak nyaman kalau konseling di sekolah ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Nah, dalam konseling ini Aini tidak perlu takut karena semua yang terjadi dalam proses konseling ini hanya kita berdua yang tahu. Ibu tidak akan menceritakan ke guru-guru yang lain, ke teman-teman Aini, tanpa persetujuan dari Aini. Nah, ibu akan memberitahu apa yang Aini minta saja. Kayak misalnya nih, Aini minta, Bu tolong dong ini sampaikan ke orang tuaku, tolong dong sampaikan ke kakakku, atau tolong sampaikan ke teman-temanku. Nah, disitulah nanti ibu akan membantu Aini untuk menyampaikan kepada orang-orang yang Aini tunjuk untuk perlu tahu masalah Aini gitu ya, Nak. Sejauh ini apakah Aini dapat memahaminya? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah ya, Nak. Belum kita lanjut lagi, ada waktu yang harus kita sepakati dalam konseling ini, berapa kali pertemuan yang mau kita lakukan. Nah, untuk kali ini menurut Aini mau berapa lama nih konseling yang kita lakukan? Kalau untuk sekarang menurut saya sekali ini aja, Bu. Tapi kalau misalnya besok ke depan saya ada butuh bantuan lagi, saya hubungin Ibu lagi. Oke, mau berapa menit nih hari ini? Kurang dari 30 menit aja, Bu. Oke, nggak apa-apa jika ini meminta seperti itu. Ya mudah-mudahan sekali pertemuan ini masalahnya udah selesai ya, Nak. Jadi nggak perlu balik-balik lagi ya sayang ya. Oke, sekarang apakah Aini sudah siap untuk melakukan konseling? Insya Allah siap, Bu. Baik, jika sudah siap, coba sekarang Aini ceritakan apa nih yang mengganggu pikiran Aini, yang membuat bingung Aini sampai sudah di angka 9 ketika ibu tanya dari angka 1 sampai 10 tadi. Nah, ceritakan semuanya dan ingat Aini tidak perlu takut. Ibu sangat mengharapkan keterbukaan dari dalam diri Aini dalam proses konseling ini agar proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar ya, Nak. Iya, Bu. Oke, silahkan bercerita ini. Jadi kan gini, Bu, saya sekarang udah kelas 9. Iya. Sebentar lagi saya akan melakukan ujian nasional dan akan lulus dari sekolah ini. Iya. Nah, sekarang saya bingung, Bu. Saya harus memilih SMA atau SMK. Kalau dari keinginan saya inginnya SMA. Namun teman-teman saya, bestie-bestie saya yang ada di kelas lebih memilih untuk ke SMK. Saya kalau misalnya ikut ke SMK tidak diperbolehkan oleh orang tua saya. Sedangkan kalau saya juga masuk SMA, saya takut, Bu. Di SMA itu saya nggak punya teman. Oke, jadi di sini orang tua tidak memperbolehkan Iya, ke Bu. SMK dan Aini takut di SMA nggak punya teman. Kalau boleh tahu orang tua Aini kenapa nggak ngebolehin Aini masuk SMK? Karena orang tua saya tahu kalau saya ingin jadi dokter, Bu. Karena ingin jadi dokter ya. Iya. Dan Aini punya ketakutan masuk SMA itu cuma takut tidak punya teman atau ada ketakutan-ketakutan yang Aini punya? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya, cuma takut tidak punya teman. Cuma takut tidak punya teman. Oke. Nah, selanjutnya gini, Nak. Kalau Aini cuma nggak takut tidak punya teman, sedangkan orang tua nyuruhnya di SMA. Kalau dari dalam lubuk hati Aini sebenarnya mau masuk SMA atau SMK? Maunya ke SMA, Bu. SMA. Jadi di sini masalahnya cuma
Nanti kalau aku masuk SMA, kawan-kawanku, besti-bestiku masuk SMK, aku di SMA sama siapa gitu, ngobrolnya sama siapa, ke kantin sama siapa gitu ya nak. Sekarang ibu tanya deh, ini waktu dulu sekolah pertama TK dulu atau masuk SD langsung? TK dulu. TK dulu. Waktu TK diantar siapa? Ibu. Ibu. Nah, waktu TK diantar oleh ibu. Waktu hari pertama masuk, ini udah punya teman apa belum? Belum punya. Belum punya kan? Nah, lambat laun seiring berjalannya waktu, setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kemudian sampai bertahun, ini punya teman kan? Punya Bu. Banyak? Alhamdulillah. Nah, banyak kan? Waktu kecil aja ini berani. Ini berani pergi ke sekolah. Ini senang. Iya, aku bisa sekolah. Pasti gitu perasaan ini kan? Iya Bu. Kemudian, iya aku bisa sekolah, ketemu banyak teman. Walaupun ini pertama belum kenal sama teman itu, tapi lambat laun kenal seiring berjalannya waktu. Ini beradaptasi, main bareng, main ayunan dan lain-lainnya. Kalau TK gitu kan? Iya Bu. Nah, lama-lama punya teman itu bisa jadi bestie yang sampai SMP ini. Iya Bu. Salah satunya itu. Iya. Bestie ini masuk SMK. Teman dari kecil ini. Jadi ini takut, aku pisah sama bestieku nih, nggak punya teman lagi gitu kan nak. Jadi nak, kamu tuh udah berani waktu TK masuk dengan senang gitu kan. Nah, jadi ini nggak perlu takut. Ini nggak perlu takut kalau di SMA nggak punya teman, karena teman itu banyak di mana-mana. Jadi kita nggak perlu takut gitu kan nak. Tapi gini dulu deh, ini masuk SMA tentu punya tujuan. Nah, tujuan dan cita-cita ini masuk SMA itu untuk apa? Saya pengen jadi dokter. Oh iya, pengen jadi dokter ya nak. Nah, karena pengen jadi dokter, tentunya kalau misalnya pengen jadi dokter, kira-kira ini tetap, ini masih merasa takut nih masuk SMA karena nggak punya teman. Kalau ini maksain masuk SMK, apakah ini nantinya bisa masuk untuk menjadi dokter? Apakah di situ ada jalan yang sesuai? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Kalau di SMA gimana? Kalau di SMA saya bisa ambil jurusan IPA Bu. Oke, jurusan IPA, kemudian melanjutkan ke kuliah Universitas kedokteran gitu ya nak. Iya Bu. Nah, tentunya benar apa yang Aini katakan, karena di SMK nggak ada jurusan IPA, karena di SM yang ada jurusan IPA itu ya di SMA. Di SMA kan ada IPA, IPS, bahasa, dan salah satu jalan untuk menjadi dokter itu ada di IPA. Terus nilai Aini selama di SMP ini banyakkan mana nih antara IPA, nilai IPA, MTK, bahasa Indonesia, dan pelajaran umum lainnya, tinggian yang mana? Lebih tinggi di IPA Bu. Di IPA. Ya, ini juga masuk 3 besar kan. Iya, Berarti dari situ kita udah lihat kan, udah nampak nih potensi Aini di mana. Kira-kira kalau udah nampak nih potensi Aini tinggi di IPA, terus bisa akan berpotensi untuk menjadi dokter. Nah, kira-kira Aini tetap milih SMA, milih SMK untuk bisa terus bersama dengan teman-teman Aini, atau masuk SMA untuk bisa mewujudkan cita-cita Aini? Masuk SMA Bu. SMA, masuk SMA. Tapi kalau misalnya nggak punya teman, masih ada rasa takut? Masih Bu. Masih. Oke, jadi gini nak, kalau Aini masih punya rasa takut, ibu tanya deh, orang tua Aini sendiri mendukung nggak untuk Aini jadi dokter? Mendukung sekali Bu. Mendukung sekali. Punya harapan besar tentunya. Iya Bu. Oke. Apakah Aini mau mewujudkan cita-cita dan harapan orang tua? Mau Bu. Di situ kan. Dan karena Aini sendiri udah mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter, tentunya sayang kan kalau nggak diwujudkan. Nah, kalau misalnya masalah nggak punya kawan tadi, kembali Aini ingat waktu pertama kali Aini sekolah, waktu pertama kali Aini datang ke sekolah itu dengan keadaan dikawani orang tua, ya dikawani ibu, tapi Aini belum punya teman. Lambat laun Aini punya teman, jadi sama dengan SMA nak. Pertama kali kita masuk SMA, mungkin ya kita nggak punya teman, mungkin ya ada tapi
nggak dekat gitu kan, jadi ini kayak nggak nyaman gitu. Tapi lambat laun tentunya pasti akan bersama-sama, tentu akan berbaur dan lama-lama kan menjadi dekat dan menjadi teman. Jadi kalau misalnya itu Aini nggak perlu takut, karena memang semua kehidupan ini berjalan nggak sesuai sama yang kita harapkan, karena hidup itu berubah. Kita maunya sama-sama terus nih sama bestie kita, tapi ternyata jalan kita berbeda. Jalan kita berbeda maksudnya di sini Aini cita-citanya dokter. Nah kawan Aini cita-citanya mungkin akuntansi, jadi dia cari ke situ. Atau Aini cita-cita untuk melanjutkan ke universitas. Nah kawan Aini maunya langsung kerja, jadi milihnya SMK gitu kan. Jadi di sini Aini tuh kita tuh harus menyadari bahwa hidup itu berubah dan ada masanya. Jadi Aini nggak perlu takut, mungkin ada masa awal-awal yang bikin Aini nggak nyaman karena kehilangan bestie yang biasanya sama-sama ke kantin sama-sama, ini awal-awal sendirian, tapi lama-lama tentunya akan menemukan teman, menemukan bestie lagi tanpa melupakan bestie yang lama, karena walaupun beda sekolah tentu masih bisa main bareng. Sekarang komunikasi dapat dengan mudah dilakukan, handphone ya kan nak. Iya Bu. Nah sekarang kayaknya ini masih bingung nih, bimbang kayaknya masih antara SMA atau SMK ya nak. Iya Bu. Nah ibu kasih tunjukkan video ini ya. Tapi sebelumnya ibu tanya deh, kalau misalnya untuk mewujudkan cita-cita Aini udah tahu nih harusnya masuk SMA, Aini pasti fokus dengan cita-cita itu kan, pingin banget kan jadi dokter. Iya Bu. Nah Aini pasti maunya milih SMA. Iya. SMA atau SMK? SMA Bu. SMA, benar itu mau milih SMA? Iya Bu. Oke, sekarang yang ini dulu deh. Setelah lulus SMP, kita pasti bingung oleh dua pilihan, SMK dan SMA. Dua pilihan ini memang terlihat sangat membingungkan, tetapi sebenarnya tidak sesulit yang terlihat. Jangan bingung. Di SMK, kita bisa memilih jurusan sesuai passion kita. Dan di SMA, kita diberi 3 pilihan, yaitu bahasa, IPA, dan IPS. Lulusan SMK dapat meneruskan ke perguruan tinggi, industri, dan berwirausaha. Sedangkan SMA hanya dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Karena belum dibekali keahlian khusus, inilah alasan kenapa lebih memilih SMK. Pertama, SMK lebih terarah, khusus, dan fokus pada pilihan. Kedua, SMK dibekali ilmu khusus sesuai keinginan mereka. Ketiga, siswa SMK didorong supaya berbakat pada bahasa. Keempat, siswa SMK diberi landasan berupa pelatihan kerja. Kelima, banyak perusahaan menginginkan fresh graduate lulusan SMK. Jadi bagi kamu yang ingin segera bekerja atau menyalurkan bakat, SMK bisa. Oke, dari video ini kita tahu bahwasanya kalau di SMK itu banyak pilihannya yang langsung terfokus pada jurusan-jurusan. Kalau di SMA, IPA, IPS, bahasa, begitu kan. Kemudian kalau SMK langsung kerja, kalau SMA harus kuliah dulu gitu kan. Nah dari situ Aini apa pilihan Aini, SMA atau SMK setelah Aini lihat video ini? Saya lebih milih SMA sih Bu. SMA karena Karena kan sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, saya ingin jadi dokter. Kemudian orang tua saya tidak membolehkan saya masuk SMK. Lalu jika jadi dokter itu ya hanya bisa melalui SMA saja Bu. Kalau di SMK saya takut kesusahan Bu ketika belajarnya karena tidak sesuai dengan apa yang saya minati. Oke, iya baik. Kenapa ibu tunjukkan video ini? Karena tadi Aini udah memilih SMA, terus ibu mau lihat nih, Aini komitmen nggak nih sama pilihannya, apakah masih tergoyahkan karena takut tidak punya teman gitu kan. Nah jadi kan tadi kan Aini juga bilang kalau nilai udah unggul di IPA, udah masuk 3 besar, terus kemudian cita-cita dokter, orang tua mendukung, tentu semuanya menunjang untuk mewujudkan cita-cita Aini menjadi dokter. Dan Aini sudah tahu nih jalan mana yang harus Aini pilih untuk mewujudkan cita-cita. Jadi Aini memilih SMA. tapi nggak punya teman. Iya. Gimana?
Ya besok insya Allah saya bisa jadi guru. Iya, betul sekali ya nak. Berarti Aini sudah benar-benar yakin dengan keputusan Aini? Insya Allah ya, Insya Bu. Allah yakin. Nah, kemudian Aini kan udah milih SMA nih. Aini niatkan untuk mewujudkan cita-cita Aini kan. Terus adakah hal lain yang mau Aini sampaikan? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, udah itu aja. Kalau misalnya udah itu, Aini apa kebingungan Aini? Menurut Aini sudah menemukan jalan keluar, udah menemukan titik terangnya. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah sudah dengan memilih SMA. Oke nak. Jadi Aini memilih SMA ya. Kemudian ibu pesan ibu, kalau memang Aini memilih SMA, Aini fokus. Berarti Aini udah membulatkan niat, udah membulatkan tekad Aini untuk masuk SMA. Walaupun besti-besti Aini perginya ke SMK. Nggak apa-apa berarti ya nak. Karena Aini udah yakin bahwa Aini bisa melakukannya seperti dulu waktu pertama kali masuk sekolah. Nah baik. Kemudian ibu tanya nih, Aini sudah menemukan titik terang. Ibu tanya, rencana Aini untuk mewujudkan cita-cita Aini untuk menjadi dokter itu apa? Ya belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Kemudian ya tidak ya betul ya nak, belajar dengan sungguh-sungguh. Terus salah satunya ya Aini bisa dengan bimbel. Oh iya. Ya bimbel kan, biar nanti ya biar makin dimudahkan untuk menjadi dokter. Nah cita-cita Aini sekolah nih, mau kuliah dokter di sini atau di luar Riau ini? Saya pengen di luar Riau, Bu. Di luar Riau, di mana tuh? Kalau bisa di Universitas Indonesia, Bu. Iya di UI ya. Iya, semoga cita-cita Aini terwujud, dan penting Aini komitmen dengan diri Aini sendiri. Aini fokus belajar, ingat orang tua, ingat dengan motivasi diri Aini sendiri, ingat tujuan Aini, agar semuanya dilancarkan. Dan yang paling penting itu ingat Allah gitu ya nak. Jika sudah tidak ingin ada yang ingin Aini sampaikan, cobalah ibu tanya dulu nih, apa kesimpulan yang dapat Aini ambil dari konseling yang kita lakukan? Ya Bu, kesimpulannya apa? Saya memulai SMA gitu. Ya kesimpulannya saya memulai SMA, terus kesimpulannya saya udah tahu nih apa yang mau saya lakukan. Saya ambil itu dari SMA untuk mewujudkan cita saya yang bla bla bla. Iya. Jadi ya ibu tanya nih nak, apa cita-cita jadi ibu, oke nak, sebelum, karena ini sudah ulangi ya. Oke, karena tadi Aini bilang sudah tidak ada lagi yang ingin Aini sampaikan, dan Aini sudah memiliki keputusan Aini sendiri, sudah kebingungan Aini tadi sudah teratasi, begitu ya nak? Iya Bu. Oke, jika begitu ibu mau tanya dulu, apa yang dapat Aini simpulkan dari konseling yang kita lakukan hari ini? Ya dari yang kita lakukan hari ini Bu, saya menyimpulkan bahwa saya harus masuk SMA untuk melanjutkan cita-cita saya sebagai dokter. Selain itu juga dengan dukungan orang tua, walaupun saya takut ketika SMA saya tidak punya teman, namun saya akan lebih percaya diri dan mencoba untuk mencari teman nanti Bu, karena saya percaya bahwa saya bisa punya teman. Oke, baik ya, ini benar apa yang Aini bilang, bahwasanya Aini sudah memutuskan untuk masuk SMA, udah membulatkan tekad, membulatkan niat untuk optimis akan menjadi dokter melalui jalur SMA dan jurusan IPA. Nah, semoga apa yang Aini sampaikan, Aini cita-citakan itu dapat tercapai ya nak. Kalau begitu sebelumnya nih ibu tanya, besti-besti Aini itu yang mana sih? Ya yang
Yang di kelas saya itu Bu kayak Nadia, Oh Mulan, iya, itu ya mereka pada Iza. masa SMK. Gitu ya nak ya, jadinya takut nih nggak punya temen nih Iya gitu Bu. ya nak. Apa kalau Aini sekarang kan Aini udah punya keputusan yang Aini buat sendiri milih SMA karena cita-cita ini bisa diambil lewat jalur SMA. Ya semoga cita-citanya terwujud. Amin. Dan bisa membanggakan kedua orang tua ya nak. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri konseling hari ini, apa nih pesan-pesan yang Aini rasakan setelah melakukan konseling dengan ibu? Sekarang perasaan saya jadi kayak lega gitu Bu, akhirnya saya bisa tahu apa yang harus saya ambil ke depannya. Saya juga bisa cerita ke orang lain, padahal sebelumnya saya juga bingung Bu mau cerita ke siapa. Kayak jalan, kayak titik terangnya tuh udah nampak gitu Bu. Sekarang jadi saya tidak kebingungan lagi Bu. Oke, ya. Kesan Aini pada ibu gimana nih dan konseling ini? Ya ibu baik gitu, udah membantu saya. Saya juga terbantu sekarang Bu, udah nggak bingung lagi. Iya, berarti kalau misalnya ini merasa seperti itu, berarti yang kan image guru BK kan di kalangan anak ini pastinya ya tahu sendiri ya. Besar Bu. Setelah ini melakukan konseling ini ya walaupun dengan keadaan seadanya ini ternyata nggak semenyeramkan itu kan ya. Ya karena itu tadi kan banyak image guru BK tuh katanya galak, polisi sekolah, tukang razia, kemudian sukanya marah-marah, ngatasi orang kelahi. Padahal nggak juga. Kebingungan Aini seperti ini dapat ibu bantu, meskipun ibu hanya sekedarnya saja membantu mengarahkan karena tadi keputusan ada di tangan saya. ada di tangan Aini sendiri. Kalau Aini sudah selesai, sudah merasa tenang, sudah kebingungannya sudah berkurang, sudah hilang. Alhamdulillah sudah. Dan sudah mempunyai keputusan sendiri. Sekarang kan udah mau semester 2, fokus sama belajar, fokus sama ujian agar semua cita-cita ini terwujud. Kemudian nanti di SMA ya kita bergaul dengan baik, semoga menemukan bestie yang sama seperti bestinya yang di sini ya. Tapi ibu ingatkan walaupun kita punya bestie, kita harus teman dengan sesama biar tidak ada kesenjangan gitu kan. Nanti biasanya kan kalau bergeng-geng gitu kadang ada nggak mau aku sama dia gitu, terus yang lainnya merasa minder. Jadi kita harus berteman dengan semua, tapi nggak apa-apa kalau kita punya sahabat. Nah anggap aja bestie kita itu sahabat kita gitu kan, tapi tidak melupakan teman-teman yang lainnya, harus tetap berbaur gitu ya nak ya. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, kita cukupkan saja konseling kita hari ini. Ya, Bu. Terima kasih nih Aini sudah datang dan sudah percaya dengan ibu untuk membantu permasalahan Aini, untuk mengatasi kebingungan Aini. Semoga apa yang ibu sampaikan, yang ibu bantu ini dapat bermanfaat bagi Aini dan Aini bisa dengan tenang untuk fokus terhadap sekolahnya dan fokus pada tujuan Aini. Ya, Bu. Oke, ini konseling kita hari ini kita akhiri saja ya nak. Ya, Bu. Maaf kalau ada kesalahpahaman kita, kesalah ucapan yang ibu lakukan, kata-kata ibu yang menyinggung perasaan Aini atau tingkah laku ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Aini sudah percaya dengan saya ibu juga ya nak. Terima kasih ya Bu sama ibu udah bantu saya. Iya nak. Oke nak, kita akhiri. Sekarang udah ini minum dulu aja, makan dulu ya nak ya. Saya pamit ya Bu. Langsung pulang? Iya Bu. Nggak main-main dulu di sini? Enggak Bu, udah sore. Iya. Ya udah kalau gitu ya nak, hati-hati di jalan. Nanti kalau ada apa-apa, kalau kiranya butuh lagi, hubungi ibu aja. Kalaupun nggak bisa dilakukan di sekolah nggak apa-apa. Seperti ini kita di rumah ini. Iya Bu. Kalau nyamannya Aini di rumah ya nak ya. Yang penting Aini tuh biasa aja gitu sama ibu, enjoy aja, anggap aja sahabat sendiri, bestie sendiri gitu ya nak. Iya Bu. Oke nak. Saya pulang ya Bu. Iya nak.